Halo teman-teman, kita jumpa lagi di channel Pojok Kelas. Hari ini kita akan membahas tentang perpindahan kalor secara konduksi, yakni perpindahan kalor melalui perantara. Mari kita lakukan percobaan sederhana. Langkah pertama adalah siapkan lilin, korek, dan juga jarum, atau bahan yang terbuat dari besi. Lalu nyalakan lilin dan kemudian taruhlah jarum berada di atas api. Peganglah jarum tersebut. Lama-kelamaan tangan kamu akan terasa panas yang berasal dari jarum yang terkena api. Lilin yang dinyalakan akan menghasilkan api. Api adalah sumber energi panas. Kemudian kamu menaruh sebuah jarum yang terbuat dari besi dan lama-kelamaan besi tersebut akan terasa panas. Panas yang dihasilkan oleh api akan merambat dari ujung jarum sampai bagian jarum yang kita pegang. Perambatan energi panas yang seperti ini dinamakan perpindahan panas secara konduksi, yakni perpindahan kalor atau panas menggunakan perantara tanpa memindahkan zat perantaranya. Kenapa disebutkan tanpa memindahkan zat perantaranya? Karena ada perpindahan kalor yang juga memindahkan zat perantaranya. Itu disebut konveksi. Namun, untuk kesempatan hari ini kita akan membahas tentang konduksi, yaitu perpindahan kalor dengan hantaran atau perantara tanpa memindahkan zat perantaranya. Benda-benda penghantar panas dibagi menjadi dua, yaitu yang baik dan yang kurang baik. Atau benda-benda penghantar yang baik disebut juga dengan konduktor. Sedangkan yang sulit atau yang kurang baik dalam menghantarkan panas disebut isolator. Benda-benda konduktor atau benda-benda yang menghantarkan panas dengan baik biasanya terbuat dari logam, besi, aluminium, stainless, dan lain-lain. Untuk itu, alat-alat pemasak biasanya dibuat dari bahan yang menghantarkan panas dengan baik, seperti wajan, panci, teflon, dan alat pemasak lainnya. Sedangkan benda-benda dengan penghantar yang kurang baik atau disebut juga dengan isolator biasanya terbuat dari kain, plastik, kertas, atau benda-benda yang terbuat dari bahan yang memang sulit untuk menghantarkan panas. Untuk itu, beberapa pegangan dari alat memasak biasanya terbuat dari plastik, agar ketika kita mengangkatnya dari kompor, maka tidak terlalu panas. Mari kita buktikan beberapa benda dengan penghantar baik atau buruk. Siapkan gelas dan kita isi dengan air panas. Siapkan batang kayu, batang besi, dan juga batang plastik. Kalian bisa mengganti batang kayu, batang besi, dan batang plastik menggunakan alat rumah tangga yang memang berbahan baku dari kayu, besi, dan juga plastik, seperti sendok. Setelah ketiganya dimasukkan ke dalam air panas, coba kalian perhatikan. Dari ketiga bahan tersebut, bahan mana yang paling cepat menghantarkan panas? Itulah yang disebut dengan konduktor. Penerapan penghantar panas secara konduktor dapat kalian lihat pada penggunaan alat memasak. Alat memasak pada gambar terbuat dari bahan konduktor agar makanan cepat panas dan matang. Namun untuk bagian pemegangnya terbuat dari bahan isolator atau penghantar panas yang kurang baik. Selain itu, kalian juga dapat melihat pada rice cooker, oven, dan juga setrikaan. Kalian dapat menganalisis bagian-bagian mana yang terbuat dari isolator dan bagian-bagian mana yang terbuat dari konduktor, dan alasannya. Misalnya pada setrika, untuk bagian bawah setrika terbuat dari konduktor. Bagaimana jika bagian bawah untuk setrikaan terbuat dari isolator?